52. Umar bin Khattab sekitar 586 sampai 644. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dan mungkin yang terbesar dari khalifah yang ada. Usianya lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW, dan seperti sang Nabi, dia dilahirkan di Mekah. Tahun kelahirannya tidak diketahui, tetapi mungkin sekitar tahun 586 Masehi. Aslinya Umar adalah musuh paling keras yang menentang Muhammad SAW dan agama barunya. Tetapi mendadak Umar berbalik dan masuk Islam, dan kemudian menjadi pendukungnya yang paling kuat. Kemiripan dengan kisah Saint Paul yang masuk Kristen sangat mengejutkan. Umar menjadi salah satu penasihat paling dekat Muhammad SAW sepanjang hidup Muhammad SAW. Pada 632, Muhammad SAW wafat tanpa menunjuk pengganti. Umar segera mendukung pencalonan Abu Bakar, rekan dekat dan mertua dari Nabi. Hal ini menghindarkan perebutan kekuasaan dan memungkinkan Abu Bakar untuk diakui secara umum sebagai khalifah pertama, sebagai penerus Muhammad SAW. Abu Bakar seorang pemimpin yang sukses, namun dia wafat setelah hanya 2 tahun menjadi khalifah. Tetapi Abu Bakar telah secara spesifik menyebutkan Umar, yang juga mertua dari Nabi Muhammad SAW, untuk meneruskan kepemimpinannya. Jadi sekali lagi perebutan kekuasaan terhindarkan. Umar menjadi khalifah pada 634 dan berkuasa hingga 644 setelah dia dibunuh di Madinah oleh budak Persia. Di ranjangnya sebelum wafat, Umar menunjuk komite yang terdiri dari 6 orang untuk memilih penggantinya. Dengan begitu, sekali lagi menghindarkan perebutan kekuasaan. Komite itu memilih Utsman, khalifah ketiga yang berkuasa dari 644 sampai 656. Pada 10 tahun kekuasaan Khalifah Umarlah penaklukan paling penting bangsa Arab terjadi. Tidak lama setelah penobatan Umar, tentara Arab menduduki Suriah dan Palestina yang saat itu menjadi bagian dari kerajaan Bizantium. Di pertempuran Yarmuk 636, pasukan Arab menang secara gemilang atas pasukan Bizantium. Damaskus jatuh di tahun yang sama, dan Yerusalem menyerah 2 tahun kemudian. Pada 641, pasukan Arab telah menaklukkan seluruh Palestina dan Syria dan maju menuju yang kini dikenal sebagai Turki. Tahun 639, pasukan Arab menyerang Mesir, yang juga merupakan daerah kekuasaan Bizantium. Dalam 3 tahun, penaklukan Arab atas Mesir selesai. Penyerangan Arab terhadap Irak saat itu menjadi bagian dari kerajaan Persia Sassanid dimulai sebelum Umar menjadi khalifah. Kunci kemenangan Arab ada di pertempuran Qadisiyah 637 yang terjadi dalam masa pemerintahan Umar. Pada 641, seluruh Irak berada di bawah kekuasaan Arab. Tetapi itu belum semua. Pasukan Arab langsung menyerang Persia, dan pada pertempuran Nehaven tahun 642, mereka mengalahkan pasukan kerajaan Sassanid.
Saat Umar wafat di tahun 644, sebagian besar bagian barat Iran telah disapu. Pasukan Arab tidak kehabisan napas karena mangkatnya Umar. Di bagian timur, mereka meneruskan penaklukan Persia, sementara di barat, mereka segera meneruskan ke arah Afrika Utara. Tidak kalah pentingnya dengan penaklukan Umar adalah kelestariannya. Iran, walau populasinya beralih ke Islam, pada akhirnya meraih kemandiriannya atas kekuasaan Arab. Tetapi Suriah, Irak, dan Mesir tidak pernah lepas. Negara-negara itu menjadi sepenuhnya Arab dan bertahan hingga kini. Umar harus membedakan kebijaksanaannya untuk memerintah daerah luas yang ditaklukkan tentaranya. Dia memutuskan bahwa orang-orang Arab diberikan keistimewaan dalam kasta militer di daerah-daerah yang mereka taklukkan, dan mereka harus tinggal di dalam kota-kota benteng, terpisah dari penduduk asli. Penduduk yang ditaklukkan harus membayar upeti kepada penakluk Muslim, umumnya orang Arab, tetapi jika tidak, dibiarkan hidup dalam damai. Istimewanya, mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa penaklukan Arab lebih merupakan penaklukan nasionalis daripada perang suci, walaupun aspek religiusnya tidak juga kalah kental. Pencapaian Umar sangat mengagumkan. Setelah Muhammad SAW sendiri, dia merupakan figur utama dalam penyebaran Islam. Tanpa penaklukannya yang cepat, Islam mungkin tidak akan tersebar seluas saat ini. Lebih lanjut, kebanyakan daerah yang ditaklukkan tetap menjadi Arab sejak itu. Tentunya Muhammad SAW yang menjadi penggerak utama, yang seharusnya menerima pengakuan utama atas perkembangan itu, tetapi tidak mungkin mengabaikan kontribusi Umar. Penaklukan yang dilakukan Umar bukan merupakan hal yang otomatis terjadi sebagai inspirasi dari Muhammad SAW. Beberapa penaklukan memang tinggal menunggu waktu untuk terjadi, tetapi tidak dalam skala luar biasa yang terjadi di bawah kepemimpinan brilian Umar. Seringkali ada orang-orang yang terkejut melihat Umar, seorang figur yang tidak begitu dikenal di barat, namun diletakkan lebih tinggi daripada manusia populer seperti Charlemagne dan Julius Caesar. Walau begitu, penaklukan bangsa Arab di bawah Umar dengan menilik jangkauan dan waktu yang diperlukan secara substansial lebih penting daripada yang dilakukan oleh Caesar atau Charlemagne.